Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 80, hadis nomor 190, babul adzan, bab tentang azan. Azan itu artinya panggilan, seruan. Ada di surat At-Taubah, wa adzan minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumil hajjil akbar, ayat 3. Azan itu panggilan, seruan. Yang dimaksud adalah memanggil orang-orang, memberitahukan orang-orang dimulainya waktu sholat, sudah masuknya waktu sholat dan untuk sholat berjamaah. Hadisnya yang pertama nomor 190, an Abdillah bin Zaid bin Abdi Rabbi qala tawfabi wa ana naimun rajulun, mengelilingiku seorang laki-laki ketika aku tidur, maksudnya bermimpi. Faqala, lalu dia ngomong, taqul Allahu akbar, Allahu akbar, ucapkan oleh kamu Allahu akbar, Allahu akbar. Fadzakarul adzan, ini kan Bulughul Maram kita beringkasan ya. Kata Ibnu Hajar, disebutkanlah adzan bitarbi'it takbir, dengan 4 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali kan. Bi ghairi tarji', tanpa ada tarji'. Tarji' itu mengulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lalu balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarji'. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatnya diulang ya. Kalau kita kan biasa asyhadu an la ilaha illallah 2 kali kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali udah. Nah, itu tanpa tarji'. Kalau tarji' diulang lagi syahadatnya. Jadi 4, semuanya masing-masing 4. Wal iqamah furoda, dan iqamah satu-satu. Furoda itu dari munfarid ya. Illa qodqomati sholah, kecuali qodqomati sholah. Tapi satu-satu itu kalau kita buka hadisnya asli dengan makna Allahu Akbar di awalnya 2 kali, Allahu Akbar di akhirnya juga 2 kali. Kata Imam An-Nawawi, Allahu Akbar 2 kali di qomat itu dihitungnya 1. Makanya nggak boleh dipisah mengucapkannya, harus disatukan 1 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, gitu kan? Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar jadi 2 kali. Harus 1 kali nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ya. Kata guru saya itu seperti bala-bala. 1 kata 2 kata. Bala-bala 1 kata 2 kata. 1. Ya meskipun disebut 2 kali bala-bala, tapi dah hiji bala-bala gitu. Ini yang nggak ngerti bahasa Sunda nggak mungkin paham. Bakwan sebenarnya di Betawi bala-bala ya. Bala-bala itu bukan 2, 1 ya. Nah, kecuali qodqomati sholah memang 2 kali. Jadi Allahu Akbar di awal 2 kali, Allahu Akbar di akhir 1 kali. Itu yang disebut furoda.
kalau kita buka teks hadis lengkapnya. Qala, kata Abdullah bin Zaid, falamma asbahtu, ketika aku bangun di pagi hari, ataitu, bukan bangunnya, ketika aku masuk pagi hari, karena sahabat kan biasa sholat malam, ya, bisi pajarkeun jadi dalil tuh cenah udangna subuh. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan beliau bersabda, innaha la ru'ya haqqin, itu adalah mimpi yang benar. Dari mana tahu mimpi yang benar? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, ini Abdullah bin Zaid sahabat pun tidak bisa memastikan ini mimpi benar atau tidak. Maka kalau ada yang mengaku tahu ya mimpi benar atau tidak, itu dikhawatirkan melebihi sahabat, bahkan melebihi Nabi, ya. Meski memang takbir mimpi itu ada, Nabi menjelaskan sahabat mimpi ini maksudnya begini. Kata kayak Ibnu Umar kan, saya bermimpi ketika dulu sedang tidur di masjid, ketika masih muda, bujangan, ditarik oleh dua malaikat, dibawa ke sumur api. Pas mau dimasukkan, saya diselamatkan oleh malaikat lain. Nanya ke kakaknya, ke Hafsah istrinya Nabi, merenya, tolong tanyakan ke Rasul, itu apa maksudnya? Diberitahukanlah Hafsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail law kana yaqumul lail. Abdullah itu anak yang baik, seandainya dia rajin sholat malam. Jadi Imam Bukhari kan menuliskannya dalam fadilah sholat malam. Fadilah sholat malam itu menyelamatkan kita dari neraka. Berarti nutara sholat malam ke neraka, tergantung. Ya, kalau dia memang tidak senang, tidak mau, nah ini masuk kategori man raghiba an sunnati falaisa minni, tidak masuk umat Nabi. Teu hayang seetik-etik aja. Tapi kalau memang dia ingin, cuma kondisi fisik lemah atau tina saminggu teh paling 2 kali bangunnya, 5 harinya komaina subuh jam 4 cenah Pak Ustad, rada hese. Nah itu tidak masuk kategori neraka karena dia sudah mengamalkan, dan hukumnya juga kan tidak wajib sunat, ya. Kemudian ada lagi yang mimpi seperti Nabi, silakan ditakbirkan tapi berdasarkan keterangan dari Nabi. Kan yang bisa menawilkan mimpi adalah Nabi. Jadi kalau kita bermimpi dilihat dalam hadis, oh sama dengan mimpi sahabat ini, oh berarti maksudnya begitu. Kalau di luar itu kita nggak bisa tahu karena mimpi itu goib, dan yang tahu goib hanya Nabi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Ayat terakhir surat Al-Jin, ya. Jadi nggak ada yang bisa tahu yang goib kecuali Rasul, ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku tahu goib tentang mimpi, itu namanya apa Pak? Primbon, ya. Ya, naon di Jawa mah primbon, ya semacam perdukunan, hati-hati. Jadi saya maksud ini hadis mimpi benar itu dari Nabi, jangan kemudian dijadikan dalih. Tuh cenah mimpi itu bisa dijadikan rujukan, ya enggak juga, ya. Karena tidak semua mimpi sahabat Nabi takbirkan. Ada juga yang Nabi katakan adghatsu ahlam, itu mah mimpi kosong yang enggak ada maknanya. Kayak sahabat, saya cenah bermimpi lepas kepala saya lalu mengejar-ngejar saya, kata Nabi, adghatsu ahlam, lah cenah mimpi bohong dan mimpi kosong, nggak ada makna, piraku sirah lupas, ya. Dia ngudag-ngudag gitu, itu nggak ada maknanya. Dalam riwayat lain, Umar kemudian datang
Kan ini Abdullah bin Zaid. Lalu Nabi menyuruh Abdullah bin Zaid, panggil Bilal. Dia lebih bagus dan keras suaranya daripada kamu. Maka kata Bilal, kum fa'adzin. Kata Nabi ke Bilal, kum fa'adzin. Kamu silakan kumandangkan yang dibacakan Abdullah bin Zaid ini. Maka Bilal adzan. Nah, ketika Bilal adzan, kemudian Umar bin Khattab datang. Demi Allah, saya juga mimpi diajari bacaan itu. Jadi mimpi adzan itu ada dua sahabat, satu Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabih dan yang kedua Umar bin Khattab. Dan tahu itu mimpi yang benar adalah Nabi. Kalau sekarang wallahu a'lam, ya. Jadi kita jangan merasa lebih tahu. Jadi sekali lagi di hadis ini yang pokok adzan dan qomat, dan ini yang paling rojih. Adzan Allahu Akbar di awalnya 4 kali, syahadatnya tidak ada tarjih, tidak ada mengulang. Kemudian Allahu Akbar di akhirnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah 1 kali, ya. Kalau qomat Allahu Akbarnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 1 kali, kecuali qodoqa matis sholah. Kemudian Allahu Akbar 2 kali juga, la ilaha illallah. Pernah saya dengar ada yang Allahu Akbar di akhirnya 1 kali. Kenapa? Jawabannya kan cenah qomatnya meringkas adan 4 kali Allahu Akbarnya, ke qomat jadi 2 kali. Adan di akhir Allahu Akbarnya 2 kali, ke qomat jadi 1 kali. Make akal atuh. Pakainya riwayat, ya, riwayatnya yang kita tahu ini hadis ini yang aslinya lengkapnya itu begitu. Ya, Allahu Akbarnya 2 kali di awal dan di akhir. Wazada Ahmad, dan Imam Ahmad menambahkan fi akhiri, di akhirnya qissata qouli Bilal, kisah ucapan Bilal fi adanil fajri, dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, ya, salat lebih baik daripada tidur. Wal Ibnu Khuzaimah, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah an Anasin, dari Anas. Kalau tadi kan dari Abdullah bin Zaid, kalau ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an qol, minas sunnati, termasuk sunnah, idza qala al muadzin fil fajri, apabila muadzin adzan pada salat subuh, hayya 'alal falah, dilanjutnya bukan oleh Allahu Akbar tapi as-salatu khairum minan naum. Ini namanya tasrib, ya. Tasrib itu tambahan yang ditambahkan oleh Bilal dan disetujui oleh Nabi. Dan yang namanya adzan itu kan mutawatir, ya. Mutawatir itu sabibir hiji. Dari sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang nggak ada yang berubah. Kalau ada berubah pasti banyak yang protes, ya. Termasuk as-salatu khairum minan naum dalam adzan subuh. Sepengetahuan saya, yang kemudian protes as-salatu khairum minan naum dalam adzan subuh itu, satu Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram yang terkenal. Imam As-Sun'ani ini dari Yaman, ya, madhabnya lebih cenderung ke madhab Hadawi, ya, atau madhab Ahlul Bait. Yang kedua Imam Syekh Albani, ya, ahli hadis yang dari Makkah, ya, Makkah Madinah, dari Saudi Arabia. Syekh Albani ku jamaah abdi salafi cenah gitunya, padahal Syekh Albani mah, ya, karena beliau sendiri yang mengatakan kita harus mengatakan ana muslimun salafiyun, mendak disebutnya Syekh Albani salafi, ya, yang ahli hadis itu. Mengapa mereka mengatakan bahwa as-salatu khairum minan naum itu bukan di adzan subuh tapi di adzan awal? Karena kalimat adzan fajar di riwayat lain disebutkan adzanil fajril awal, adzan fajar yang pertama. Untuk bapak-bapak ketahui, Imam As-Sun'ani itu hidupnya tahun 1800 akhir, 1900 awal sudah wafat.
Kalau Syekh Albani baru wafat kemarin kan 2000-an, tahun 2000-an 99 kalau nggak salah. Tuh baru-baru wafatnya. Nah, sebelum itu saya belum menemukan, ya walau alam, sepanjang pembacaan saya yang protes as-sholatu dalam adzan subuh. Nah, menurut kedua ulama tersebut, karena hadis-hadis adzan subuh as-sholatu itu diriwayatkan disebutkan adzanil fajril awal, adzan fajar yang pertama, dilemburoge kan istilahnya adzan awal. Jadi bukan di adzan subuh. Tapi pendapat beliau berdua itu dibantah oleh jumhur ulama. Ya. Apa bantahan jumhur ulama? Yang pertama, adzan itu turun temurun. Jadi kalau di Makkah, di Madinah, di Mesir adzan subuh as-sholatu memang dari sononya begitu. Gak mungkin ujung-ujung ditambah as-sholatu lalu badami, ya orang Makkah nelpon ke Madinah tambahan ya di adzan subuh as-sholatu jangan di adzan awal. Ke Mesir ditelepon, ke Suriah, ke Syam, ke Yaman, gak mungkin. Kalau ada kesepakatan bersama dan itu amal, itu menunjukkan memang tawarus. Tawarus itu saling mewarisi dari zaman nabinya begitu. Itu mutawatir itu kuat, nggak perlu sanad. Ya seperti saya mengatakan ke anak-anak, Presiden Indonesia pertama itu Soekarno. Meski saya nggak kejamanan Pak Karno, ya itu kejamanan. Bung Karno, bapak-bapak banyak kejamanan menuju SD meren. Ya. Saya nggak kejamanan. Lalu kenapa saya berani mengatakan padahal belum pernah ketemu atau udah mutawatir. Saya bewiriji, nggak akan ada yang mengatakan Bung Karno presiden kedua. Ya. Kalau saya mengatakan Hitler itu tokoh Nazi di Jerman, dari mana tahu? Nggak usah pakai sanad begitu. Ya. Hitler mah pasti Jerman, mungkin yang menyebut di Amerika. Itu turun temurun tawarus. Ya. Yang kedua, ini jawaban dari MUI-nya Saudi Arabia, Hay'ah Kibaril Ulama, kita MUI Saudi Arabia, nulis dan saya tulis ya di artikel saya di website Tafakuh. Yang dimaksud adzan fajar awal itu adzan subuh. Ada hadisnya di dalam riwayat Sahih Muslim, saya tulis ya. Jadi di riwayat Sahih Muslim disebutkan jelas ketika Bilal adzan fajar yang pertama, Nabi kemudian sholat sunat 2 rakaat, setelah itu kemudian sholat subuh. Berarti bukan adzan awal. Lalu kenapa disebut adzan fajar pertama? Kan adzan itu ada 2, satu adzan, yang kedua qomat. Makanya dalam hadisnya sholat di antara 2 adzan. Apa sholat di antara 2 adzan deh? Sholat antara adzan dan iqomah gitu. Ini penjelasan MUI Saudi Arabia. Jadi kalau Syekh Albani kekeh pada pendapat ini di riwayat lain adzan fajar awal. Nah, penjelasan dari Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia ya, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, selain Syekh Albani ya, Syekh Sholih Fauzan ya, anu salafi oge. Maka mereka menjelaskan bahwa adzan fajar awal itu dimaksud adzan subuh karena adzan keduanya adalah iqomah gitu. Maka dari itu saya pribadi kalau ditanya mana yang lebih kuat, ya jelas as-sholatu minan naum di adzan subuh lah lebih kuat. Nah, cenah ustaz adzan subuh nggak pakai, ya karena masjid saya melarang gitu. Yang punya masjidnya bukan saya, yang punya masjidnya melarang, nggak boleh adzan as-sholatu minan naum hanya di adzan awal. Ya udah, daripada pas saya pernah ya ada juga saya pakai langsung aja lapri ustad saya cenah nganggo as-sholatu minan dan subuh ya kayak gitu. Udah paham mereka ya, karena ada reaksi seperti kan. Fikih bukan untuk menimbulkan reaksi berlebihannya. Fikih itu kita belajar fikih justru untuk merukunkan ya. Semakin bijak
bukan nyari-nyari masalah. Karena saya merasa ada masalah, ya udah nanti aja, kalau dianggap sudah tidak masalah boleh. Tapi kalau di masjid lain udah pakai aja. Kalau nggak dilarang DKM, ya. Ini di Baitur Rahman gimana Ustaz? Dia tanya Pak Ketua DKM, yang tanya saya. Kalau Ketua DKM nggak boleh, ya udahlah, ya. Nah, kalau kata ya silakan, gitu, ya, Bapak Muadzin. Bapak Muadzin, Abdi mau silakan. Saya pribadi kalau dia bilang, kenapa Cana Ustaz menjelaskan as-salatu minan naum boleh di adzan subuh? Azan aja begitu, silakan buka buku-buku azan. Ya. Azan itu di buku-bukunya semuanya as-salatu minan naum adzan subuh. Silakan ke Bangil, pesantren Bangil, ya, adzan subuh as-salatu minan naum. Tidak memakai itu, ya pasti pakai itu. Pesantren binaan Bangil itu. Dan tadilah, ya, seperti yang sudah sering kita bahas, Pak, ya, bahwa fikih itu wilayah ijtihad. Ijtihad itu nggak ada yang neraka, yang pakai salatul naum neraka, yang tidak ke surga enggak. Dua-duanya kata Nabi dapat pahala. Kalau pakai salatul naum, ya tinggal dijawab as-salatu minan naum. Kan jawabannya sama dengan yang adzan. Kalau tidak, ya udah, nggak usah protes, nggak usah marah-marah, ya. Kayak saya misalkan di sini kebetulan nggak ada, ya udah. Di masjid yang sebelah sana ada, ya nggak usah protes. Gitu. Ini wilayah ijtihad, kita saling menghargai karena kedua-duanya punya argumentasi seperti yang tadi saya jelaskan. Dan ujung-ujungnya rapat lah DKM badaya mual. Gitu. Jadi nggak usah tanya saya lagi, Pak, ya. Saya udah berlepas tanggung jawab. Tanyanya ketua DKM. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini sama muadzin Rasul. Ada Bilal, ada Ibnu Ummi Maktum, ada Abu Mahdhurah. Ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya adzan. Nanti ada di hadis yang akan datang. Karena Abu Mahdhurah itu ketika awal masuk Islam dia berteriak-teriak, nyanyi-nyanyi, suaranya merdu. Dipanggil oleh Nabi, kamu siapa? Baru masuk Islam, baru syahadat, udah kamu belajar adzan. Nah, jadilah muadzin Abu Mahdhurah. Nah, ketika diajari adzan oleh Rasul, fadzakara fihi tarji'. Di Abu Mahdhurah mah ada tarji'. Tarji' itu yang tadi syahadatnya 2 balikan. Seandainya di Baitur Rahman muadzin mau coba pakai itu, ngarah radalila adan maghrib saum Ramadan. Biar lebih lama misalnya. Silakan, boleh. Bapak-bapak nggak usah protes. Nah, cuma syahadatnya 2 kali. Wah, ini berarti bapak-bapak ngajinya nggak tamat. Kalau ngaji tamat kan bijak, ya. Oh, tahu ada dalilnya. Dan dua-duanya boleh diamalkan, para ulama sepakat tarjih. Jadi saya praktikan, ya. Udah tadi takbir asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Atau saya tahu balikan deh, teman. Ya, tarjih itu di syahadat saja. Langsung Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Raja Muslim walakin zakarat takbir, bukan zakaru. Zakarat takbir fi awali marrataini faqat. Kalau dalam riwayat Muslim menyebut takbirnya 2 kali di awal. Kalau di riwayat yang 5 warawul khamsah fa zakaru murabba'an, disebutkan takbirnya 4 kali. Tentu diambil yang paling banyak 4 kali, karena yang 2 kali mungkin meringkas. Kalau 4 kali berarti detail. Dan lebih banyak yang meriwayatkan 4 kali. Ya, jadi adzan takbir di awal itu pastinya 4 kali. Nah, syahadatnya boleh tarjih, boleh tidak. Dua-duanya Nabi ajarkan, jadi boleh dipilih. Kemudian hadis berikutnya wa an Anasin radhiyallahu anhu qol umira Bilal
Bilal diperintahkan an yasfa'al adzan, untuk menggenapkan adzan syaf'at segenap-genapnya, wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah, illal iqamah, kecuali lafaz iqamah, yakni illa qad qamatis shalah, kecuali qad qamatis shalah. Muttafaqun. Nah, ini yang sering dijadikan dalil oleh sebagian umat Islam. Allahu Akbar di qomat 1 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa Allahu Akbarnya 1 kali? Kan jelas hadisnya 2 kali. Ya kan ini adzan genap, qomat ganjil. Ganjil macam sekali. Saya sering jawab begini, oke, kalau hadis mau dipakai adzan genap, qomat ganjil, sok cite adzan. Allahu Akbar anu akhirna la ilaha illallah. Nah, sekali itu. La ilallah di akhir adzan 1 kali 2 kali? 1 kali. Tuh. Dari mana itu mengamalkan 1 kali? Kalau ini hadis mau dipakai genap, kuruna teh kieu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, mereka di baledogan muadzin. Ya. Dari mana kita paham maksud genap? Dari mana kita paham maksud ganjil? Kembali ke hadis Abdullah bin Zaid yang tadi. Jadi ironi ya, kok adzannya dipakai hadis Abdullah bin Zaid, qomatnya nggak dipakai? Ya kan, itu adzan Allahu Akbar, la ilaha illallah 1 kali kan? Dari mana itu? Dari hadis Abdullah bin Zaid, nggak ada lagi. Kenapa adzannya dipakai, qomatnya nggak dipakai? Padahal kan kelanjutan hadis Abdullah bin Zaid itu qomatnya tadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Makanya mohon maaf ya, saya pribadi karena imam di masjid saya di At-Taubah, kalau ada santri yang nggak tahu, kalau waktunya 1 kali balikan 2 kali gitu. Karena yang nggak ada dalilnya atau salah memahami dalil. Meskipun ya ujung-ujungnya kalau saya sholat di masjid yang Allah waktunya 1 kali, saya juga nggak akan protes. Biar aku sholat debat. Ya udah, silakan, itu ijtihad. Meskipun saya menilai ijtihad itu keliru. Kemudian hadis berikutnya, walin Nasai amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Kalau dalam riwayat An-Nasai jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Bilal. Selanjutnya Abu Juhaifah radhiyallahu an berkata, ra'aitu Bilalan yu'adzin wa atatabba'u fa. Aku melihat Bilal adzan dan aku memperhatikan mulutnya. Hahuna, dan ini ada yang kurang, hahuna wa hahuna, ke sana dan ke sini. Wa isba'ahu fi udhunaihi, dan 2 jarinya di 2 telinganya. Jadi kalau adzan begini, ini sunnah, ini sunnah Bilal adzan, artinya Nabi menyetujui takrir. Wal Ibnu Majah, dalam riwayat Ibnu Majah, wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi, beliau meletakkan kedua jarinya di telinganya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, lawa unuqahu, beliau menggeserkan lehernya lamma balaghu hayya 'alas shalah. Jadi kalau kan Bilal adzan di menara ya. Menara itu sejarahnya buat adzan. Ya, dan melihat hilal. Kalau sekarang mah gaya-gayaan, nggak pantas nggak pakai menara. Berarti ada nama angger dihandap. Jadi kalau dulu naik ke atas, nanti ada dalilnya, naik ke atas. Nah, diperhatikan oleh jamaah dari bawah. Jadi Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah biasa begitu. Nah, pas hayya 'alas shalah kan hayya 'alas shalah. Satu lagi hayya 'alas shalah ke kiri. Tapi tidak berputar. Walam yastadir. Kalau berputar jadi begitu, ya. Enggak, ke kanan lagi.
hayya 'alal falah gitu. Hayya 'alal falah. Di Masjid At-Taubah dulu ketika itikaf ada ustadz dari luar ikut itikaf, dia adannya bagus. Begitu. Hayya 'alas shalah gitu. Hayya 'alas shalah. Jamaah saya tanya, "Ustaz cenah eta adana kikituan?" Maneh mah cete. Can nyaho dalilna. Ari Ustaz tara nya daena mah corong geus ka ditu atuh cete. Kenapa Bilal begitu? Ya untuk memanggil yang sebelah sana. Untuk memanggil sebelah sini. Daerah mah teu ngaruh, dek adan tungkul oge suaranya sudah ke sana. Ya, enggak usah begini-begini gitu. Karena ini kan enggak terkait syariat harus perintah, enggak. Ini mah Bilal saja ijtihad. Ya. Jadi ketika hayya 'alas shalah pertama ke kanan memanggil yang sebelah kanan, memanggil sebelah kiri. Kalau sekarang dah corong atus ka ditu ka dieu. Ya, jadi enggak usah. Iya. Kemudian, nah ini yang tadi saya singgung, hadis Abu Mahdurah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu, suaranya mengagumkan Nabi, fa'allamahul adzan, maka beliau mengajarinya adzan. Ini jadi dalil muadzin itu yang bagus suaranya, yang lantang, yang merdu. Saya pribadi sampai hari ini Pak masih belum pensiun jadi muadzin. Ya, karena sandrina kadang ngararedul ya, tarlat. Kalau adzan awal masih belum pensiun, dari sejak kelas 1 sanawiyah sampai sekarang belum pensiun. Didorong-dorong santri sok mararonok araradan di masjid hese ya. Saya bukan yang terbaik suaranya, ada yang lebih baik. Anak saya bagus-bagus suaranya, santri-santri yang lain bagus ya. Ya tapi daya deui nya kapaksa we adzan. Jadi maksud saya, Bapak boleh adzan kalau memang nggak ada lagi yang lain yang bagus, gitu. Kalau ada lagi yang bagus, nggak usah memaksakan diri. Kalau ada santri, saya nggak mungkin ada. Sok cete maju malu sorana. Ya. Ini kalau ikut pasti adzan nih. Ya. Kalau nggak ada ya saya yang adzan. Jadi, nah ini soalnya saya sering menegur Pak boro-boro ketika beres pengajian ayat orang Cihampelas didiuk nanti. Naon ente pada adan Ustaz cete ente mah cadel cete gitu. Ada dulu yang sempat menggantikan saya adan awal seminggu lah, tapi jamaah komplain. Cenah teu bentes menyebut Allahu teu bentes. Saya ajari susah memang beliau mengucapnya, udahlah memang atas susu abdi deui cete gitu. Ya, jadi mohon maaf ya kalau imam punya kebijakan tidak untuk semua. Ada kayak imam nggak untuk semua. Nggak ada fastabiqul khairat untuk imam. Fastabiqul khairat untuk adzan pun itu bukan untuk adzannya saja, tapi menjawab adzan. Nabi kan menganjurkan agar kita berlomba-lomba pada adzan, bukan adzan berkumandangnya saja, tapi yang paling intinya menjawab adzan. Kalau memenangkan adzan ya harus dipilih. Nabi oge Abu Bakar, saya sering bilang Abu Bakar ge tara adzan. Abu Bakar teh kumaha solehna. Umar tara adzan. Kata Umar bin Khattab kan, saya sirik ke Bilal, iri ke Bilal itu karena dia adzan dan sesudah adzan dia sholat. Itu tafsir dari waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila sholihan. Satu hal yang enggak bisa saya amalkan adzan. Itu. Jadi Umar bin Khattab ingin adzan, cuma daya Bilal lebih bagus suaranya. Nah ini jadi untuk adzan itu selama ada bapak muadzin yang bagus saja udah beliau ya seperti itu. Kemudian dari Jabir bin Samurah yang menjelaskan, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inain, dua sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ghairu marratin wala marrataini, bukan sekali dua kali saja, bi ghairi adzan wala iqamah, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian di hadis berikutnya wa nahu fil muttafaq alaih an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Ini jadi dalil dalam sholat Id tidak ada adzan dan iqamah. Bahkan di riwayat di hadis Ibnu Abbas itu wala
as-sholata jami'ah, enggak ada. Jadi enggak usah Pak. Kalau mengumumkan kita mulai sholat, ya itu aja lebih baik. Jangan mengatakan as-sholata jami'ah, karena khawatirnya itu dianggap sebagai syariat. Itu ada dalam sholat gerhana, istisqa ada. As-sholata jami'ah, silakan. Tapi kalau dalam sholat id, kata Ibnu Abbas nggak ada. Cukup saja beres takbiran, berdiri, mulai sholat. Ya masalah dikondisikan itu teknis, ya diatur-atur. Kemudian Abu Qatadah, dah dulu lah, nanti kita sambung hadis berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hadis dari Abu Qatadah nomor 202. An Abi Qatadah radhiyallahu an fil hadits tawil, dalam hadis yang panjang, fi naumihim anis shalah, dalam hal tertidurnya mereka dari sholat, yang dimaksud sholat subuh. Summa adzana Bilalun, kemudian Bilal adzan. Wa shollan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat kama kana yasnau kulla yaumin, sebagaimana beliau amalkan setiap hari. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini pernah kita bahas dalam kajian subuh dulu. Judulnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesiangan sholat subuh. Jadi saat itu Nabi melakukan perjalanan siang jeput, ya, sampai semalaman suntuk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleng dari kendaraannya, dijaga oleh Abu Qatadah, ya, agar tidak jatuh sampai Nabi terbangun. Dari sejak kapan kamu ada di sini? Dari sejak Anda tertidur, ya. Maka Nabi pun mendoakan keberkahan untuk penjaga Rasulullah. Ini Abu Qatadah. Abu Qatadah itu disebut sebagai penjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena Nabi sudah ngantuk berat, Nabi mau istirahat, tapi Nabi tanya, siapa yang mau berjaga? Karena khawatir semuanya bangun kesiangan, karena ini udah dini hari, belum tidur, pasti ngantuk berat. Bilal pun menyanggupi, biar saya yang ngarona, ya, yang begadang, silakan yang lain tidur. Ternyata Nabi bangun ketika sudah matahari menyorot. Ya mungkin kalau sekarang jam 6 lah, ya, kalau subuh jam 4, jam 6 itu kan sudah ada matahari kalau nggak mendung, ya, sudah ada menyorot. Nabi terbangun dan Bilal pun tertidur pulas. Sesudah itu Nabi kemudian berpindah tempat, tidak langsung sholat, karena kata Nabi SAW, tempat ini tempat yang jelek, tempat yang membuat Nabi dan para sahabat kesiangan. Itu artinya banyak setan di sana. Pindah sholatnya, ya. Jadi kita jangan sholat di tempat yang di sana diduga kuat banyak setan, ya. Sholat di mana? Di tempat yang begitulah, ya. Misalkan tukang bangunan, ya, tukang bangunan, tukang dekor, dia bertugas misalkan di hotelnya hotel yang tidak syariah, di tempat karaoke, ya, tempat tukang bangunan. Nah itu sholatnya lebih baik di masjid, ya, jangan di tempat-tempat begitu. Sudah itu kemudian Nabi menyuruh Bilal azan. Udah azan kemudian Nabi sholat qobla subuh. Sudah sholat qobla subuh kemudian qomat. Sudah qomat kemudian sholat berjamaah subuh kesiangan. Ya, ini jadi dalil dalam hal adzan dan qomat boleh adzan dan iqomah itu dikumandangkan meski sudah lewat dari waktunya. Sudah telat, sudah terlambat, sudah kesiangan. Tentunya bijaknya jangan pakai speaker, kayak bahaya. Nah, cenah jam genep anu adzan, pasti jadi heboh, ya. Jadi jangan pakai speaker. Pernah, ya, saya pun merintahkan rombongan, ya udah kita adzan lagi, sok adzan lagi, ya, adzan lagi, qomat lagi.
dalam safar, adanya udah terlewat, adzan lagi nggak apa-apa, adzan lagi, kemudian qomat lagi, kemudian sholat. Ya, jadi meskipun sudah terlambat nggak apa-apa. Dan tetap ada sholat qobla subuhnya, sholat rawatib meskipun sudah kesiangan, itu silakan. Ya. Dan ini Nabi terjadi hanya sekali ya, takut salah paham tuh cenah kesiangan juga sunnah Nabi, wah bahaya. Gagal paham teman, salpok ya, atau galpok, gagal fokus. Kemudian hadis berikutnya 203, walahu masih riwayat Muslim an Jabirin dari Jabir. Ini hadis panjang tentang praktik haji. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Muzdalifah, fa shalla bihal maghriba wal isya. Lalu sholat di sana, sholat maghrib dan isya, bi adzanin wahidin wa iqamataini, dengan satu kali adzan dan dua iqamah. Bapak-bapak yang sudah haji pasti mengalami ya. Jadi kan sesudah beres wukuf di Arafah, itu kan sudah maghrib. Itu tidak sholat maghrib di Arafah, tapi langsung bergegas ke Muzdalifah. Meski jaraknya kan cukup jauh. Jadi kalau maghrib berangkat dari Arafah, nanti ke Muzdalifah itu nggak mungkin awal isya, lebih dikit. Bahkan tidak mustahil jam 12 malam masih macet. Ya. Tapi kalau lancar datang ke Muzdalifah masih di waktu isya, maka adzan sholat maghrib dan isyanya di jamak takhir. Boleh di jamak takdim, boleh kalau memang diprediksi wah ini macet. Ada informasi komaina bawarina Google-nya, wah burung. Nih, diprediksi sekian menit. Nah, udah. Boleh bapak-bapak ketika ibadah haji nanti sholat maghrib dan isyanya di jamak takdim di Arafah atau di perjalanan menuju Muzdalifah. Tapi sunnahnya yang paling utama datang dulu ke Muzdalifah. Dan ternyata meski Nabi sedang safar dan sholatnya di jamak takhir, ada adzan, ada qomat. Cuma karena sholatnya di jamak, adzannya cukup satu kali, tapi qomatnya dua kali. Jadi kalau bapak-bapak rombongan goes ya, rombongan mancing, sholatnya kan di jamak misalkan, ya biar lebih ringkas. Maka misalkan sholatnya di mana, di lapang atau di perjalanan ya, di rumah makan, itu silakan adzan, nggak apa-apa. Ini kan jamak takhir betul udah lewat dari waktunya, ya udah lewat dari waktu adzan. Dari Arafah ke Muzdalifah 1 jam lancar nggak mungkin, ya agak lebih lah, ya jam 8-an paling datang. Itu ada adzan lagi, ada iqomat lagi. Jadi bapak-bapak boleh adzannya cukup 1 kali, iqomatnya 2 kali, ya, untuk maghrib dan isya. Tapi ini masih terkait praktik adzan dan iqomah dalam sholat jamaah. Ada riwayat lain, walahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi iqamatin wahidatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam jama' maghrib dan isya 1 kali qomat. Wa zada Abu Dawud likulli sholah, maksud 1 kali qomat itu untuk masing-masing sholat. Jadi maghrib qomat 1 kali, untuk isya juga qomat. Tapi wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain baginya, walam yunadi fi wahidatin minhuma, beliau tidak ada yang adzan pada salah satu dari keduanya. Nah ini terkait satu kejadian yang sama, yang satu mengatakan ada adzan, yang satu mengatakan tidak ada adzan. Padahal mabit Muzdalifah itu kan cuma 1 kali ya. Muzdalifah itu sekali perlintasan, ya tidak dipakai, ya dipakai mabit saja malam 10, sebelumnya nggak dipakai, sesudahnya nggak dipakai. Yang beda dengan Mina.
Ini Armina itu Arafah, Mina Musdalifah itu memang kota mati, ya. Nah, masa untuk satu kejadian yang sama, sahabat ini mengatakan ada azan, sahabat yang itu mengatakan tidak ada azan. Susah mengkompromikannya. Oh, berarti boleh azan, boleh tidak azan. Mungkin Nabi azan, mungkin tidak. Nyebut mungkin teh kalau kejadiannya 2 kali mah mungkin. Oh, mungkin yang pertama azan, yang kedua tidak. Ini cuma 1 kali. Maka tidak mungkin dikompromikan, ditarjih. Tarjih itu harus diseleksi mana yang lebih kuat. Dan tentu secara teori yang mengatakan ada itu lebih kuat daripada yang mengatakan tidak ada. Yang mengatakan ada berarti jelas mendengar. Yang mengatakan tidak ada sangat besar kemungkinannya tidak terdengar, atau dia datangnya belakangan, udah beres ada. Maka dari itu para ulama sepakat yang paling kuat adalah azan. Tapi memang yang namanya azan dan iqamah ini bapak-bapak statusnya sunat. Seandainya tidak diamalkan pun sholatnya tetap sah. Mau adzan mau qomat, ya. Jadi atau qomat saja tidak adzan boleh, bahkan tidak adzan tidak qomat pun boleh, ya. Tapi bagusnya ya adzan ya iqamah. Jadi ini syarat sholat tapi sunat. Dan memang yang paling pokoknya itu di awal waktu buat mengajak sholat berjamaah, karena kan di riwayat hadis yang mimpi tadi, ya, itu karena berawal dari mimpi, dari rapat. Para sahabat nanya ke Nabi, kita harus ada cara bagaimana memberitahu orang-orang yang sedang sibuk ini sholat berjamaah dimulai. Maka ada yang usul, ya udah cenah pakai lonceng. Kata Nabi, jangan menyerupai orang Kristen. Dan Nabi melaknat lonceng itu. Ya, nggak boleh. Tukang es krim pakai lonceng jangan. Ya. Aya nama paket nenonetan gitu, itu lebih syar'i ya dibanding celeng-celeng. Nggak boleh lonceng itu, dilaknat oleh Nabi. Kemudian pakai trompet, Nabi menolak. Itu orang Yahudi. Udah aja cenah bikin bakaran di atas, jangan kayak Majusi. Jadi kalau kelihatan asap, oh itu waktu adzan, waktu sholat berjamaah, jangan. Sampai beres rapat Nabi nggak ada yang setuju satupun. Nah besoknya baru Abdullah bin Zaid yang tadi datang ke Nabi, saya bermimpi. Nah itu, ya. Jadi memang adzan itu fungsi awalnya untuk mengajak sholat berjamaah. Makanya nanti kita bahas dalam bab sholat berjamaah. Orang yang tidak datang sholat berjamaah padahal dia mendengar azan, maka Nabi ancam itu sholatnya tidak bernilai, tidak berpahala, ya. Tapi jangan disimpulkan semua sholat doraka, ya. Cuma sholatnya tidak berpahala. Bahkan kata Nabi, aku akan bakar rumahnya seandainya diperkenankan. Dan kita sudah bahas ya di kajian subuh tempo hari yang lalu terkait hukum sholat berjamaah ini. Nah, maka dari itu memang di awal. Tapi kalaupun tidak di awal, seperti tadi kesiangan atau sholat jamak qashar, kan susah di awal, di perjalanan susah diprediksi, silakan adzan lagi, qomat lagi. Termasuk nanti ada hadisnya, di perjalanan yang tidak ada masjid, cuma di tengah-tengah gunung, di tengah-tengah padang pasir pun, kata Nabi, fal yu'adzin, adzan saja nggak apa-apa. Adzan itu sudah jadi identitas umat Islam. Makanya kemarin rame ya, mungkin bulan kemarin berita mengkritik Jakarta sebagai kota terbising di dunia. Laporan di mana? Di koran media asing. Bagus, gubernur lah yang didengin gitu mah. Ya karena mereka pakai perspektifnya sekuler, gimana waktu adzan karena ya. Ya memang begitu, itu justru ciri khas umat Islam, hak itu. Ini orang barat kok bodoh masalah HAM ya.
Katanya mereka pendekar HAM. Masa ini HAM itu tuh diprotes mah di Hindu yang mati dibakar tak protes. Masa manusia dibakar? Kenapa ke sana toleran nih piragi adan gugorowokan dan tidak selamanya kemudian protes? Ya, padahal ini adalah jelas identitas keislaman, identitas umat Islam. Saya kira cukup saja begitu karena masih banyak. Insya Allah nanti kita sambung di kajian pekan depan masih seputar adzan. Saya ulang lagi ringkas ya. Jadi tadi sudah disinggung adzan itu syarat pokoknya di awal waktu memanggil untuk memanggil sholat berjamaah dan boleh diamalkan di luar waktunya seperti ketika safar, jamak qashar atau ketika kesiangan. Meski itu statusnya tidak wajib, hanya sebatas sunat. Kemudian lafaz adzan ini yang sharih, yang sahih, yang kuat, yang sahih itu hadis Abdullah bin Zaid ya. Allahu Akbar di awal 4 kali, syahadatnya boleh tarji, boleh tidak. Kemudian la ilaha illallah di akhir 1 kali, Allahu Akbar sebelumnya 2 kali. Sedangkan iqamah Allahu Akbar 2 kali di awal dan di akhirnya. Kemudian qad qomati sholahnya juga 2 kali, sisanya 1 kali 1 kali. Untuk sholat subuh sebaiknya memakai tambahan as-sholatu khairum minan naum. Bagi yang tidak pun tidak usah berantem. Kemudian praktik adzan ya, itu dengan memasukkan jari ke telinga. Kata para ulama inti untuk memanjangkan napas, Pak. Beda posisi adzan kita begini dengan begini. Ini terbuka. Ini kata para ulama dan saya rasakan sendiri memang ya. Kalau kita begini suara itu lebih lepas ya dibanding tidak begitu ya. Kemudian tadi lirik kanan kiri maksudnya buat memanggil yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Boleh diamalkan silakan. Yang tekstual, yang kontekstual tidak usah diamalkan, asal corongnya saja ya. Pengeras suaranya ada ke berbagai arah. Kemudian dalam sholat id tidak ada adzan qomat, juga panggilan as-sholata jami'ah. Kemudian adzan disyariatkan itu untuk orang yang bagus suaranya, kecuali kalau sudah tidak ada lagi boleh silakan. Dan tidak berlaku fastabiqul khairat ya dalam adzan itu seperti dalam imam. Jadi pahulah yang jadi imam nggak boleh. Fastabiqul khairatnya nggak berlaku jadi imam, hanya untuk mereka yang lebih kuat hafalannya. Abu Bakar pun nggak pernah jadi imam selama ada Nabi. Umar nggak pernah jadi imam selama ada Abu Bakar, apalagi yang lainnya. Sekian mungkin yang bisa saya bahas seputar adzan iqamah ini sebagai pengantar. Mangga barangkali Pak Haji mangga. Terima kasih Pak Ustaz. Ini mohon klarifikasi juga ada ketika tadi diterima juga ada sesuatu yang mengikuti tepatnya ada literasi sesuatu yang diterimanya itu adzan subuh. Iya. Berarti adzan subuh. Tetapi ada satu komunitas atau di lapangan sekarang ada disebut adzan awal itu 1 jam sebelum adzan subuh. Katanya Ibnu Maktum buat gimana? Dan memang sekarang daerah sini jam 3 itu ada. Jadi ada pemahaman adzan awal itu yang itu gimana? Iya. Nanti kita bahas khusus ya adzan awal itu. Intinya yang pertama dikumandangkannya di waktu malam, yang kedua di waktu sahur, kemudian yang ketiga dekat ke subuh ya. Maka para ulama menyimpulkan antara 1 jam sampai 10 menit sebelum adzan subuh itu boleh adzan awal ya. Tidak ada batasan, yang jelas di waktu sahur.
waktu sahur itu kan, makan sahur itu kan tidak di tengah malam ya, tapi menjelang subuh. Saya pribadi sampai kemarin malam masih adzan awal 1 jam sebelum subuh, karena memang tradisinya orang-orang tua memang sejak saya kecil di situ aksennya adzan awal itu cuma satu masjid, Masjid At-Taubah yang sekarang saya di sana gitu. Dan ketika saya menikah, saya ke sana, muadzinnya itu Pak Hajinya sudah pindah, maka saya melanjutkan. Dan saya tanya bapak saya ketika pulang haji, Pak, di Masjidil Haram adzan awal jam seberapa? Pokoknya 1 jam sebelum adzan subuh. Maka itu dipilih oleh saya pribadi dan juga santri-santri. Sekarang Raing banyak santri-santri di masjidnya, meskipun belang bataung gitu lah. Kemudian jamaah-jamaah lain, atau sebelah sana ada juga sesepuh ya. Itu rata-rata 1 jam. Pertimbangannya tadi, yang kedua juga kan salah satu fungsi adzan awal itu membangunkan sholat malam. Standar sholat malam kan 1,5 jam lah gitu. Nah, apakah ada sholat tahrim minan naum? Tidak disebutkan dalam riwayat itu. Kalau hadis yang tadi menyebut adzan awal as-sholat tahrim minan naum berarti bisa. Cuma memang di adzan subuh pun bisa gitu. Jadi baik adzan awal atau adzan subuh itu ada as-sholatu khairum minan naum. Meskipun di Masjidil Haram di adzan awal nggak ada ya, as-sholatu khairum minan naum itu hanya di adzan subuh. Dan saya tadi sudah jelaskan panjang lebar bahwa ini bagian dari ijtihad. Adzan awal itu bisa dipahami adzan di dini hari tadi sahur, tapi dalam konteks as-sholatu khairum minan naum adzan awal itu ya adzan subuh, karena adzan yang keduanya adalah iqomah. Gitu Pak Haji. Mangga. Nomor hadis 200. Tapi ini tidak berhubungan dengan kumatan adzan, tapi dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ialah masalah kumandangnya takbir. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Itu saja. Itu dua-duanya bukan dari Nabi tapi amal sahabat, dan Nabi tidak melarang, tidak mencegah. Jadi dua-duanya boleh ya. Kalau saya pribadi 2 kali karena enaknya 2 kali. Yang lain can enak 3 kali, nyantos saya penting takbir ya. Ikuti yang 2 kali tapi ambilnya 3 kali ya tinggal berhenti dulu atau jeda, gitu aja kok repot. Gitu Pak Haji ya, dua-duanya ada ya dan bisa diamalkan. Mangga di belakang. Ini Pak, terima kasih waktunya. Mau tanya penjelasan mengenai adzan bagi anak yang baru lahir dan adzan ketika membuka. Itu ada hadisnya doif, cuma di mazhab Syafi'i hadis doif itu boleh diamalkan terkait amal-amal tambahan atau amal-amal sunat. Dan saya pribadi tidak bermadhab di sana. Maka dari itu saya nggak pernah mengamalkan baik yang baru lahir ataupun yang meninggal. Tapi memang di mazhab Syafi'i berlaku teori doib juga hadis. Maka dari itu seperti di kitab Fiqhus Sunnah Syekh Sayyid Sabiq ya yang dari Mesir, itu beliau menganjurkan meski hadisnya doif. Begitu Pak. Ya, jadi susah ada eta mah ikhtilaf eta mah. Ya. Jadi kalau Bapak maksa cenah doif-doif ya hadis hanya punten we abdi moal gitu. Lalu Bapak maksa jangan ini doif, ini mau doif oke amal yang bagus. Daripada pas saya di kuburan Pak ya. Atau saya saling menghargai ya. Mengapa Ji? Terkait doa pada adzan dan iqamah, apakah ada memang tuntunan doa setelah adzan atau setelah iqamah bagi imam maupun makmum? Terima kasih. Kalau doa sesudah adzan nanti kita bahas di akhir ya.
Kalau doa sesudah qomat itu hanya ada aqamahallahu wa adamaha. Nah, ini saya pernah tugaskan mahasiswa saya di Garut. Kamu skripsinya itu aja. Macam cenah Ustaz skripsi kanal-kanal ngabahas aqamahallahu wa adamaha cenah gitu. Sok cete kaji. Nah, dia kaji. Jadi Imam An-Nawawi sendiri ya, ulama besar mazhab mengakui itu teh hadis teh dhaif. Cuma Imam An-Nawawi ini kan doa mah dhaif juga boleh gitu. Nah, itu yang saya nggak ajarkan ke jamaah saya. Dari buku baru juga nggak ada. Ya. Kenapa? Hemat saya untuk satu doa peribadatan harus sahih hadisnya. Jadi kalau di Nahdiyin lah ya, kalau di kita qodoqomatus sholah kan langsung jawab aqamahallahu wa adamaha. Itu mereka tahu itu hadisnya dhaif. Cuma tadi ya, dalam pilihan dhaif juga hadis kalau untuk doa, untuk amal-amal sunat boleh diamalkan. Begitu. Jadi perbedaan itu sampai hari ini nggak bisa dipertemukan. Ya cukup saling menghargai saja. Selebihnya dari itu saya belum menemukan Pak Haji. Ya, jadi kalau doa azan ada ya banyak malah. Cuma yang paling pokoknya dua. Satu sholawat, dua memohonkan wasilah. Sholawat itu yang pendeknya bisa Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya menulis di buku pelajaran anak-anak SD atau kutab atau diniyah, itu yang pendek saja Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang kedua memohonkan wasilah, yang ada ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Selebihnya dari itu silakan, karena doa antara adzan dan qomat itu diijabah. Ya. Tapi yang ma'thurnya yang sahih itu dua, ya. Sholawat dan memohonkan wasilah. Mangga Pak Haji. Ini Pak, kebiasaan di masyarakat kita kalau mau ada yang meninggal itu coba diadani. Kalau yang mau meninggal diadanin, saya belum tahu dalilnya. Kalau sebelum meninggal dibacakan Yasin, ada athar dari para tabi'in, dari para sahabat. Imam As-Sun'ani pun mengakuinya, Syekh Albani pun membenarkannya. Ibnu Hajar apalagi. Nanti di bab jenazah di sini ada. Ya. Saya pun ya itu bagian dari membacakan Quran saja untuk menenangkan. Termasuk hadis khusus Yasin itu ada. Tapi bukan amal Nabi ya. Amal-amal salaf ya. Amal salaf itu artinya bukan sesuatu yang syariat yang qat'i, tapi jadi pilihan boleh-boleh saja. Kalau sampai diadzankan saya belum tahu Pak, mohon maaf. Kalau dibacakan Quran untuk menenangkan ya, jangankan orang mau meninggal, yang sakit pun ya dibacakan Quran. Tapi yang disyariatkan saklek oleh Nabi itu kalau sudah mau sakarat ya, itu ditalkinkan la ilaha illallah. Nah, itu mah ada ya. Jadi diktekan ke orang, diharewoskeun, dibisikkan ya, agar yang mau meninggal itu ingat untuk membaca la ilaha illallah. Ada lagi terakhir? Cukup? Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.